Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana tadi lah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Warabi'u lamsul rajuli al-mar'atal al-ajnabiyata gairal muhrami walau maitatan wal muradu bir rajuli wal mar'ati zakarun wa unsa balaga ahadu syahwati haddu sahwati urfan. Insyaallah kita melanjutkan yang kemarin, yaitu masalah pembatal wudu. Pembatal wudu itu kemarin yang pertama adalah keluarnya salah satu daripada dua jalan. Artinya kubul dan dubur. Artinya kemaluan di depan dan kemaluan yang di belakang itu apabila keluar sesuatu, baik yang sudah terbiasa keluar ataupun yang jarang, tetap hukumnya batal wudunya. Itu. Contohnya kencing, berak, itu batal wudunya. Itu yang biasa keluar. Adapun yang tidak biasa keluar seperti misalnya darah, nanah, ulat, batu, misalnya keluar di antara dua kemaluan kita tadi itu, maka hukumnya adalah batal wudunya kemarin itu. Kecuali air mani. Nah, kalau air mani itu tidak batal wudu kita keluar. Misalnya orang itu tertidur. Lalu tertidur yang tetap tempat kedudukannya, artinya tidurnya itu dalam keadaan duduk, yang tidak bergeser tempat duduknya. Lalu dia dalam keadaan tidur dan dalam keadaan duduk itu dia bermimpi, ihtilam. Keluarlah air maninya, maka orang itu tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Tetapi kalau tidurnya berbaring itu baru batal. Itu yang pertama, yaitu pembatal wudunya. Adapun kalau unsa, kalau orang itu muskil punya alat kelamin dua, itu harus keduanya keluar baru batal wudunya. Itu kalau orang punya alat kelamin dua. Seperti itu. Itu pembatal wudu yang pertama kemarin. Nah, yang kedua adalah guring, tidur yang tidak tetap tempat kedudukannya. Artinya apabila orang itu tidur dalam keadaan duduk dan pantatnya tidak bergeser kemana-mana, itu maka tidak batal wudunya. Walaupun sampai pagi. Walaupun dia itu ngorok, bahasa kita itu, tidurnya, tetap hukumnya dia tidak batal wudunya. Dengan sebab apa? Ya tetap tempat kedudukannya. Apa hadisnya lah? Al-ainani wika usahi. Yalah. Jadi orang itu kalau tidur, misalnya seperti kita sering kan Jumat. Kalau Jumat kan enak tidurnya. Asalkan pantatnya tidak tergisir, itu tetap ya tempatnya tidak terangkat, itu tidak batal. Walaupun tidak mendengarkan khutbah. Nanti pas orang sembahyang Jumat langsung dia sembahyang tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah terbaring sedikit pun, kalau dia sudah tertidur langsung batal hukumnya. Seperti itulah. Jadi orang yang kedua yang tidak batal wudunya adalah orang yang tidur dalam keadaan tempat duduknya itu tetap. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah orang itu hilang akal, yaitu dengan sebab mabuk kah, atau gila kah, atau karena penyakit ayan. Itu langsung otomatis batal wudunya dengan sebab yang demikian itu. Nah, itulah dengan sebab apa tadi? Dengan sebab gila, hilang akal. Baik dengan obat-obatankah dia menghilangkan akalnya, dengan mabukkah, atau dengan sebab sakit. Sakitnya terlalu parah sehingga dia itu hilang akalnya, maka batal wudunya.
Terlalu panas kan, ada orang terlalu panas, penyakitnya panas seperti mengigau. Nah itu tidak sadar lagi, itu batal wudunya. Nah jadi kalau orang yang gila babi, gila babi lah kalau orang kita di sini menyebutnya bila babi. Kalau bahasanya tuh penyakit ayan. Nah itu langsung kalau dia kena ayannya langsung mati, meninggal dia. Batal wudunya. Salah sebut, akan pulang. Lo nenek batal wudunya. Yang keempat adalah lamsur rajuli almar'atal ajnamiyata, yaitu menyentuh akannya seorang laki-laki akan seorang perempuan. Al ajdabiyata, perempuan yang bukan muhrimnya, ai gairu mahrami, yaitu yang bukan mahramnya. Nah, walau maitatan, sekalipun artinya orang yang bukan muhrim tadi adalah sudah menjadi mayit. Jadi kalau orang itu sudah menjadi mayit dan bukan muhrimnya, yang menyentuh batal. Yang disentuh mayitnya itu kada batal wudunya, tidak batal wudunya. Itu perbedaannya. Jadi kalau mayit itu sudah diudui, yang menyentuh itu batal, yang bukan muhrimnya. Kalau muhrimnya tidak batal. Jadi sama dengan kita. Kalau kita itu menyentuh perempuan yang bukan muhrim kita, atau menyentuh laki-laki yang bukan muhrim kita, batal wudu kita. Batal wudunya. Kalau menyentuhnya itu tidak pakai lapik. Tahu enggak lapik sampean? Jadi itu batal hukumnya. Walau maitatan wal muradu birrajuli wal mar'ati zakarun unsa balaga hadas syahwatiha. Jadi yang dimaksud laki-laki, perempuan ataupun bancir. Artinya apalah kalau bancir itu bahasa Indonesianya lah waria. Itu yang batal itu ketika kita menyentuh yang bukan muhrim kita itu, yang laki-laki ataupun perempuan, yang itu sampai batas yang kita ingini. Dalam artian kita tuh bersahwat menyentuhnya. Jadi kalau di dalam kitab disebutkan bahwasanya termasuk batal menyentuh perempuan itu, kalau yang normalnya yaitu 6 tahun kurang lebih. Tetapi kalau itu perempuan yang bukan muhrim kita di bawah 6 tahun, tetap kita sentuh, tapi dengan syahwat tetap hukumnya batal. Jadi batas umur itu kadang-kadang tidak menjadikan satu patokan. Jadi kalau menyentuh perempuan yang bukan muhrim, walaupun kecil tetapi bersahwat, hukumnya tetap batal. Dengan syarat tadi kada berlapik menyentuhnya, tidak ada lapiknya seperti ini. Maksudnya kulit bertemu kulit, itu yang membatalkan. Wal muradu bil mahrami man haruman nikahu li ajli nasabin au rada'in musakharatin. Wa qauluhu min ghairi hailin yakhruju malau kana hunaka hailun fala nakhada ina izin. Nah, jadi menyentuh itu seseorang, perempuan kah atau laki-laki, pembatal wudu yang keempat adalah apabila menyentuhnya itu tanpa lapik, itu baru batal. Sedangkan menyentuhnya itu seandainya ada lapiknya seperti ini, suami istri itu tidak batal kalau disentuh pakai lapik. Tapi kalau kulit bertemu kulit itu batal hukumnya. Nah, pegang seperti ini itu batal hukumnya wudunya. Batal wudunya. Jadi kita itu yang boleh kawin itu yang batal, yang tidak boleh kawin itu tidak batal. Lalu perempuan tadi itu batasnya adalah yang kita bersahwat. Artinya apabila kekanakan kita sentuh, apabila dengan syahwat tetap hukumnya batal. Hukumnya batal. Tetapi ulama mengatakan kalau di bawah 6 tahun itu kada batal karena diduga itu tidak pakai syahwat menyentuhnya. Tapi kalau di bawah umur itu tetap pakai syahwat, maka hukumnya tetap batal. Hukumnya menyentuh tadi dengan syarat itu tidak berlapik. Nah, itulah. Orang yang yang tidak batal itu misalnya orang tua kita itu tidak batal kita sentuh, mertua kita tidak batal kita sentuh, saudara sesusu kita itu tidak batal kita sentuh, saudara sesusu kita, mertua kita itu tidak batal kita sentuh. Nah, saudara sekandung, saudara sesusu itu tidak batal. Nah, itu kita sentuh. Nah, itulah. Tapi menyentuhnya tadi itu dengan Dengan tidak tertutup atau tidak berlapik. Apabila dia berlapik tidak batal wudunya. Nah, seperti itu. Ada juga perempuan itu yang tidak batal disentuh.
Menyentuh apa? Tidak batal itu. Menyentuh bahagian kukunya itu tidak batal. Menyentuh kukunya tidak batal. Menyentuh giginya tidak batal. Kuku gigi itu tidak batal disentuh. Kukunya disentuh tidak batal. Giginya disentuh. Rambutnya disentuh tidak batal. Nah itu kalau kita menyentuh yang bukan muhrim kita tadi. Nah itu yang keempat daripada pembatal-pembatal wudhu kita. Jadi pembatal wudhu itu ada 5. Nah, jadi yang keempat adalah yaitu menyentuh bersentuhan, artinya laki-laki dengan perempuan termasuk awaria. Nah itu batal hukumnya. Wal khamisu, dan bermurah yang kelima daripada pembatal wudhu itu adalah huwa akhirun nawakidi, yaitu akhir daripada yang terakhir bagian daripada pembatal-pembatal wudhu. Masu parjil adami bibatinil kapi min nafsi au gairihi, zakaran kana au unsa, sagiran kana au kabiran, hayyan kana au maitan. Awal labdul adami sakitun fi ba'di nuskil matni. Nah yang kelima adalah kata beliau pembatal wudhu itu adalah menyentuh kemaluan, itu hukumnya batal. Wa kaja qauluhu mashu khalaqatid duburi, kan nanti ulun jelaskan. Al adami yankudu alal qaulil jadid wa alal kadim la yankudu mashu khalaqatin wal muradu biha multakal manfaji bibatinil qab ay rahatu ma'abutunil asabi wa kharraja bibatinil kapi zahiruhu wa khirpuhu wa ru'usul asabi wa mimma bainahuma fala naqda bidzalika ay ba'da tahammulil yasir. Ingatkanlah bahwasanya pembatal wudhu yang kelima itu menyentuh kemaluan kita tadi. Itu batal hukumnya. Menyentuh kemaluan anak kecil kah atau kita kah, itu tetap hukumnya batal wudhunya. Menyentuhnya dengan apa ini? Dengan telapak tangan. Batinul asabi, batinul qab, dengan ini. Nah, apabila kita ini rapatkan seperti ini, Nah, yang bersentuhan ini, ya bahagian yang bersentuhan ini itulah yang membatalkan. Nah, maksudnya bahagian yang ini yang batal. Kalau di sampingnya ini kita menyentuhnya tidak batal. Di sininya tidak batal, ujungnya kalau kita sentuhkan tidak batal. Nah, itu batal hukumnya. Jadi menyentuhnya ini dengan ini yang batal. Kalau dengan telapak tangan tidak batal. Kalau laki-laki batangnya ini yang disentuh. Ini baik punya dia sendiri ataupun punya orang, tetap hukumnya batal. Tetapi menyentuhnya dengan ini. Nah, misalnya disentuhnya seperti ini batal. Tetapi kalau dia letakkan seperti ini tidak batal. Atau dijepitnya seperti ini tidak batal. Atau dia menggaruknya seperti ini dengan belakang tangannya langsung tanpa lapik tidak batal. Kalau dia pakai lapik itu tidak batal sama sekali. Menyentuhnya itu pakai lapik, misalnya dengan tapinya, di dalam celananya tidak batal. Maksudnya menyentuh itu adalah langsung tangannya ini yang menyentuhnya, langsung berhubungan dengan tangannya. Baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Baik anak kecil ataupun orang dewasa. Tetap hukumnya batal apabila menyentuhnya dengan ini. Nah, itu. Demikian juga menyentuh khalaqatud dubur, artinya anus kita. Kalau anus kita itu kita sentuh tetap hukumnya batal. Itu menurut kaul yang jadid. Nah, menurut kaul yang jadid. Kalau menurut kaul yang kadim itu tidak batal. Jadi kaul jadid yang dipakai, kaul jadid yang baru maksudnya Imam Syafi'i. Kaul jadidnya menyatakan batal menyentuh anus kita. Anus itu bagian kerucutnya. Bagian kerucut kita itu, kerucut anus kita itulah yang batal. Menyentuhnya dengan apa? Dengan ini, telapak tangan. Ini. Nah, pokoknya bagian yang putih inilah. Seluruh bagian putih depan ini. Kalau belakangnya enggak. Nah, kalau perempuan itu bagian dalamnya ini yang disentuhnya baru batal. Kalau bagian luarnya tidak batal disentuhnya. Itu perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Menyentuhnya itu seperti itu.
Nah, jadi itu batal wudhu. Kalau misalnya kemaluan binatang tidak batal. Kemaluan kita batal kalau tanpa lapik. Ingatkan menyentuhnya itulah tanpa lapik. Kalau dia pakai lapik, dalam artian tertutup seperti kain ada misalnya, itu tidak batal. Seperti itu. Maka batal wudhunya tadi. Nah, itu yang kelima daripada pembatal wudhu tadi. Jadi pembatal wudhu itu ada 5. Yang pertama, salah satu daripada 2 jalan keluar atau bagian kemaluan depan, kemaluan belakang itu ada keluar, itu batal hukumnya, kecuali air mani itu tidak batal. Yang kedua adalah tidur yang tidak tetap tempat kedudukannya, artinya bergeser-geser pantatnya, itu membatalkan wudhu. Tetapi kalau orang itu tidur langsung berbaring, langsung batal hukumnya wudhunya. Yang ketiga adalah gila, semalam itu hilang ingatan dengan sebab mabuk atau dengan sebab apa lagi? Dengan sebab mabuk atau dengan sebab gila babi, ayan, itu batal hukumnya. Atau dengan sakit keras lalu hilang akalnya, terlalu panasnya terlalu tinggi, maka hukumnya batal wudhunya. Yang keempat adalah dengan sebab batal wudhunya itu dengan sebab tersentuhnya kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan yang bukan muhrimnya, yaitu tanpa lapik, maka hukumnya batal wudhunya apabila tersentuh kulit laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki dan perempuan itu artinya yang kita itu yang menimbulkan syahwat, walaupun artinya kecil. Kalau menimbulkan syahwat tetap hukumnya batal. Adapun ulama membatasi itu misalnya umur 6 tahun baru batal. Itu kalau tanpa syahwat. Adalah kalau dia syahwat tetap hukumnya batal. Yang kelima daripada pembatal wudhu itu adalah yang kelima adalah menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya, dengan batin asabi, dengan batin jarinya. Itu yang putihnya ini, yang putih. Adapun dengan belakangnya ini tidak batal. Itu menyentuhnya tanpa lapik. Kalau dia itu pakai lapik tidak batal. Itu baik kemaluan sendiri apalagi kemaluan orang, walaupun sama-sama laki-laki ataupun sama-sama perempuan, maka hukumnya batal. Tetapi kalau laki-laki sama laki-laki bersentuhan kulitnya tidak batal. Tetapi kalau menyentuh kemaluannya baru batal, atau menyentuh halakatud duburnya, yang kerucut daripada anusnya, maka hukumnya tetap batal hukumnya. Menurut kaul jadid. Adapun menurut kaul kadim itu tidak batal. Menurut Imam Syafi'i seperti itu. Nah, itulah diantaranya pembatal-pembatal wudhu. Jadi yang kita sering itu terjadi adalah ketika kita tidur biasanya tuh. Tidur di waktu Jumatan itu biasanya tuh. Nah, itu bisa membatalkan apabila tidak dijaga. Pantatnya itu tergeser-geser, itu bisa membatalkan wudhu. Makanya orang dulu itu pakai pengikat supaya jangan bergerak pantatnya itu diikatnya. Boleh diikat ke tiang, menyender ke tiang, menjaga daripada pantatnya itu supaya tidak terkisir. Maka hukumnya itu adalah tidak batal wudhunya apabila tidurnya tadi tetap tempat kedudukannya, tidak tergeser-geser seperti itu. Jadi kalau dia sudah tergeser maka hukumnya batal wudhunya tadi itu. Nah, itulah harus dijaga yang seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang bertanya, disilahkan dulu sebelum kita masuk kepada sisi yang mewajibkan akan mandi. Nah, yang mewajibkan akan mandi. Ulun sambil membaca typingan di bawah itu kalau ada yang bertanya. Nah, ini kita paham ini masuk ini. Ya, lanjutkan dah ilmu pikirnya umpamanya. Pati saman. Jadi itu diantaranya pembatal-pembatal wudhu yang 5 tadilah. Kita sambil-sambil ada yang di atas silahkan bertanya. Kalau mau bertanya silahkan. Ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan naik atau di bawah typingan. Masalah. Dari masalah kan diri dalam sentuh diri.
dari menyalahkan diri, menyalahkan diri, apa itu? Dalam sentuh diri. Usel, kalau hukum fikih ya hukum fikih lah. Sampean kalau belajar dalam seulun naik akan sampean. Nah, daripada sampean typing, nah dinaikakan kada berani. Ustadz, salah Ustadz Peng, terima kasih, masalah. Ya. Ya, nanti kita habis ini akan menjelaskan masalah wajib-wajib mandi nanti, insya Allah. Insya Allah. Jadi ini karena sudah masuk sisi tanya jawabnya. Ini. Jadi perlu dengan suami batal lah guru. Dengan suami batal wudunya dengan suami. Nah, itu dengan suami menurut Imam Syafi'i itu batal. Menurut Imam Malik tidak batal asalkan dengan tidak pakai syahwat. Tetapi menurut kaul yang mutamat adalah dengan suami itu, suami istri itu batal hukumnya bersentuhan. Ingatkan bersentuhan itu adalah kulit sama kulit. Tapi kalau kulit itu ada lapiknya seperti baju misalnya, itu tidak batal. Atau tersentuh rambutnya saja tidak batal. Atau tersentuh kukunya saja tidak batal. Atau tersentuh giginya tidak batal. Jadi walaupun artinya bukan muhrim kita, tersentuh istri, gigi, kuku dan kulitnya, kuku, gigi dan rambutnya itu tidak membatalkan akan wudhu. Tetapi kalau kulit sama kulitnya tetap hukumnya batal hukumnya. Kalau mau naik usir naik aja. Kalau berani jangan typing, naik aja. Nggak usah typing, naik aja sampean. Kalau mau bicara masalah hakikat kah, masalah syariat silakan naik. Silahkan naik. Kalau sampean memang benar ahli, saya ingin belajar dengan sampean. Nggak usah typing, nggak usah typing. Waalaikumsalam. Saya undang sampean. Saya undang. Izin minta saran, isi saya cerai sudah ada 2 surat, ketiga dari KUA mohon saran. Kalau sudah ada surat cerainya itu berarti hukumnya cerai sudah. Menunggu masa iddahnya saja lagi. Menunggu masa iddahnya. Istri minta cerai sudah ada surat ketiga dari KUA, mohon saran sampean. Kalau dia minta cerai berarti khulu namanya. Kalau istri yang minta cerai itu namanya talak khulu namanya. Anak kecil kada bersunat, nah tersentuh kita batalkah? Ya, anak kecil tadi itu kecil atau besar itu tidak menjadi masalah. Apabila sampean bersahwat menyentuhnya anak kecil tadi maka hukumnya batal. Karena ada disebutkan hadus syahwati, artinya kekanakan perempuan atau laki-laki yang masuk batas syahwat. Artinya masuk batas syahwat itu apabila kita itu menyentuhnya bersahwat maka hukumnya batal walaupun anak-anak. Tetapi ulama ada membatasi, kalau anak-anak itu di bawah 6 tahun itu tidak batal. Di bawah 6 tahun tidak batal. Tetapi kalau di bawah 6 tahun itu menyentuhnya dalam keadaan syahwat tetap hukumnya batal. Baik laki-laki ataupun perempuan. Seperti itu. Sama-sama, ini sama-sama. Anak kecil kada bersunat kah? Tersentuh kemaluannya batal. Tersentuh bagian tubuhnya kalau bersahwat perempuan menyentuhnya tetap hukumnya batal. Kalau bersahwat. Guru ada ulun mendengar bila tercapai tahi ayam atau tahi cacak batal jar. Batalkah kada batal. 5 macam aja yang membatalkan itu. Kalau tersentuh tahi cacak, tersentuh tahi kambing, terjajak tahi sapi, itu kada membatalkan akan wudu kita, kada batal. Tapi itu najis disentuh. Najis itu disentuh. Nah, jadi itu kada membatalkan akan wudu tetapi wajib dibasuh kalau hendak sembahyang. Maryam, terima kasih. Seperti itulah. Tahi cacak kada batal. Kalau sembahyang batal. Dengan sebab najisnya, kalau wudunya tidak batal. Misalnya kita sholat, tersentuh oleh kejatuhan tahi cacak, atau ditimbai kawan tahi sapi waktu sembahyang, batal sembahyangnya, wudunya tidak batal.
Nah, wudunya tidak batal. Kenapa kada kawa bergabung guru? Oh pian kah? Pian tuh kada bergabung itu pian. Nah ulun tarik lah pian lah. Pian ini kalau naik itu ulun makanya kada ulun naikakan. Kenapa tadi itu? Karena bahagian orang ini yang apa namanya? Pian ini musik tuh nah ada musik. Kalau mau naik tapi di anunya. Kalau mau bertanya silahkan. Yaitu naik. Cuma jangan musik ada. Nah, tadi kan ada musiknya. Anak kecil kada bersunat. Sudah tadi dijawabkanlah. Banyaknya pertanyaan. Ulun pemula masalah. Terima kasih Ipa sama-sama. Kalau diri yang bersentuhan sama diri sendiri bagaimana guru? Nggih. Ya, maaf bertanya guru. Kalau diri kita bersentuhan sama diri kita sendiri itu batal. Maksudnya tersentuh kemaluan kita. Kalau tersentuhan kemaluan kita. Tapi kalau kulit-kulit kita sama seperti ini tidak batal. Yang membatalkan itu adalah tersentuh kemaluan kita dengan telapak tangan. Walaupun kemaluan kita sendiri itu batal hukumnya. Atau anus kita itu batal hukumnya. Itu artinya menyentuh bahagian diri kita, yaitu bahagian kemaluan. Itu yang membatalkan tanpa lapik dengan telapak tangan ini. Nah. Kalau dengan belakangnya ini tidak batal menyentuh misalnya kemaluan. Misalnya. Dengan belakangnya ini tidak batal. Itu tapi yang inilah yang membatalkan. Bahagian yang depan ini. Nah, itu batin telapak tangan namanya. Itu menyentuh diri sendiri namanya. Batal. Waalaikumsalam Ahmad Abi. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya. Pertanyaannya. Kenapa wan kulit deja guru jadi batal tetapi rambut sama yang lain kada batal? Di dalam kitab itu dimasukkan adalah bahagian luar yang tidak termasuk bahagian kulit namanya. Itu bukan bahagian kulit hukumnya. Jadi itu tidak membatalkan. Jadi itu di dalam kitab lain seperti itu alasannya. Waalaikumsalam guru dari Gambut Kayu Bawang. Masalah. Dindayani dengan Guru Pahmi paraklah. Meninggal pang sudah Guru Pahminya lah. Masalah. Terima kasih yang memberi hadiah. Naik guru ya Ahmad Abi ulun naikakan pian minta naik pang. Kalau ada yang ditanyakan panjang silakan naik. Guru keputihan najis lah. Kalau keputihan itu keluarnya dari dalam kemaluan itu berarti hukumnya najis. Jadi setiap keluar sesuatu yang keputihan kah itu najis hukumnya. Kalau kita yakin itu dari dalamnya itu keluar najis hukumnya. Kecuali air mani tadi kada najis. Hajar awas itu mulai zaman Nabi sudah warna hirang kah guru? Iya zaman Nabi Muhammad sudah hirang. Kecuali zaman Nabi Ibrahim kada hirangnya putih dulu. Kalau menurut riwayatnya putih dulu. Guru apakah hukumnya orang yang waswis jadi imam salat? Orang waswis. Iya asalkan bacaannya takbirnya aja pas sudah ada apa-apa. Takbirnya bacaan lainnya kada waswis dia. Tidak apa-apa. Cuma kalau ada yang bagus mengambil jangan yang waswis. Takutnya kena usalinya dia beberapa kali usali. Allahu Akbar diulanginya lagi. Kan susah jadinya makmum. Edah kemalit lah. Assalamualaikum Ahmad. Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun bentar dah. Ya ada yang ditanyakan kah? Kita mendengar aja guru. Tempat mendengarkan. Tempat mendengarkan. Tadi minta naik tadi anak memutik niur kah? Masalah para guru kami ya. Ustadz Ping, waalaikumsalam. Dari Banjar ulun guru. Iya kah? Masalah. Oh iya, insya Allah saya bahasa Indonesia insya Allah. Masa Gos Januari. Suruhnya bahasa Indonesia saya nih. Kurang ngerti katanya kalau ndak pakai bahasa Indonesia. Oh iya Ustadz Ping, terima kasih Ustadz Sing. Masalah. Iya Ustadz Ping Samarinda. Saya ini mau Ustadz Biru kata Ustadz Ping disuruh. Guru misalkan waktu salat pas dekat kedua tanpa sengaja, rakaat kedua tanpa sengaja keluar angin. Kayak apa tuh guru? Batalkah dari kalau waktu salat itu keluar angin, di mana dulu keluar anginnya? Di dua kemaluan batal wudunya. Bila batal wudunya batal sembahyangnya. Karena salah satu syarat daripada sah sembahyang itu adalah tidak berhadas. Yaitu kalau kita batal wudu berarti kita berhadas kecil. Nah otomatis batal salat kita.
Waktu salat pas di rakaat kedua tanpa sengaja keluar angin. Kalau tanpa sengaja tetap hukumnya batal. Nggih. Batal salatnya. Tanpa sengaja batal salatnya. Guru waktu salat disentuh anak-anak apa batal salatnya? Anak-anak apa dulu? Ini anak-anak tadi. Kalau bersahwat batal berarti wudunya. Kalau dia tidak batal. Kalau anak kita tidak batal. Takutnya tuh anak orang. Nggih, anak orang dan menyentuhnya tanpa lapik. Nah, itu batal salatnya, batal wudunya, otomatis batal salatnya. Berarti itu kalau anaknya anak laki-laki misalnya besar, waktu kita salat disentuhnya batal wudu kita. Misalnya disentuhnya bagian tangan kita, batal wudu kita. Maka batal juga salatnya, otomatis langsung. Kitab apa dibaca guru? Kitab Fathul Qarib yang dibaca. Kitab Fathul Qarib Ustaz Ping, Masya Allah. Guru kayak apa cara mandi junub yang bujur ulun? Habis mandi kumbal, bila mandi junub baca milahu, apa tuh? Milahu kayak guru, apa tuh? Muhammad Arsyad. Mandi junub nanti insya Allah besok. Itu kan pasal masalah mandi junub nanti. Wajib mandi nanti insya Allah besok. Mandi junub itu syaratnya mudah aja. Pertama air yang bersih, air yang suci mensucikan. Yang kedua adalah berniat ketika air menyentuh bagian tubuh kita. Yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh tubuh kita. Jadi syarat mandi itu ada 3. Pertama airnya suci mensucikan. Yang kedua berniat ketika air menyentuh tubuh. Mana aja tubuh bagian tubuh kita, kaki kah? Di situ berniat aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Habis itu meratakan air tadi ke seluruh tubuh, maka sah sudah mandinya. Itu Muhammad Arsyad lah. Apakah amalan supaya jangan sering lupa? Rakaat salat. Di dalam kitab Hidayatus Salikin itu disebutkan orang itu supaya jangan sampai dia itu lupa waktu salat. Yang pertama adalah bertawajuh, menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua membaca surah An-Nas, membaca qul a'udzu birabbin nas, mau salat. Nah, habis itu jangan mengingatkan dunia, mengingatkan yang lain, cukup mengingatkan salat saja. Itu supaya dia ingat benar-benar. Laila Majnun, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ping, Mr. Ping, naikkan Mr. Ping, kalau naikkan ke Hafiana. Pak, siapa saja yang bisa batalkan wudhu anak laki-laki bersentuhan? Yang membatalkan wudhu itu adalah orang yang boleh nikah dengan kita. Apabila orang itu tidak boleh nikah dengan kita, berarti tidak batal wudhu kita. Siapa saja yang tidak boleh nikah dengan kita, berarti tidak batal wudhunya. Namanya itu muhrim kita. Yang batal wudhu itu adalah orang yang bukan muhrim kita. Itu baru batal wudhu kita. Nggih. Apa hukumnya mayit disalatkan masih utang guru? Mayit itu apabila dia meninggal maka ada beberapa kewajibannya. Di antaranya memandikan, mengkafankan, mensalatkan, mengkuburkan, membayar hutangnya, menyelesaikan wasiatnya. Itu 6 buting itu perlu pian ketahui. Jadi apabila sudah fardu kifayahnya dilaksanakan, misalnya salat, mandi, mengapani, menyalatkan, menguburkan, maka kewajiban yang lain timbul, yaitu membayarkan hutangnya, melaksanakan wasiatnya, habis itu hanya membagi warisannya. Jadi itu, jadi kada apa-apa salat disalatkan dulu mayitnya itu. Nanti masalah hutangnya itu tanggung jawab diambil daripada harta peninggalan itu si mayit. Setelah itu harta si mayit itu dikumpulkan, itu dibagikan di hutangnya dibayarkan daripada tarikatnya tadi, daripada hartanya tadi dibayarkan hutangnya, habis itu dilaksanakan wasiatnya. Kalau ada apa lagi lah? Apa tadi itu? Kalau ada bayar kafaratnya, dibayarkan kafarat puasanya dan puasa kafarat sembahyangnya, habis itu baru dibagi warisannya. Seperti itulah mayit tadi. Mau salat sunat wudhu tapi air wudhunya kering, sudah apakah batal wudhunya? Mau salat sunat wudhu tapi air wudhunya kering,
Sudah apakah batal wudunya? Wudunya tidak batal, tetapi salat sunat wudunya tidak bisa lagi dilaksanakan. Menurut ulama, apabila tempat itu standar, keadaan cuacanya standar, artinya tidak terlalu panas, tidak panas. Apabila kita itu habis berwudu, selama air wudu yang di badan kita itu tidak kering, maka kita itu masih disunatakan melaksanakan sunat wudu. Apabila air wudu itu kering di badan kita, maka itu tidak disunatakan lagi sunat wudu. Adapun wudunya tetap tidak batal, kecuali kita itu dalam keadaan kantut, berak. Nah, tadi tersentuh perempuan baru batal wudunya. Jadi salat sunatnya yang tidak boleh lagi apabila sudah kering air wudunya. Itu menurut ulama. Sunat wudu. Guru, apa hukumnya binatang sembelihan orang yang hibak tatu wan tindik halalkah? Nah, itu bagus pertanyaannya. Menyembelih binatang itu syaratnya cuma satu, yaitu muslim. Hendak inya betatu kah, hendak kada kah, hendak baca bismillah kah, hendak kada kah. Syaratnya satu menurut Imam Syafi'i, yaitu kada muslim syaratnya. Jadi kada apa-apanya betatu kah, apakah syaratnya, ada apa-apa asalkan muslim. Apa yang kedua, laki-laki, syaratnya laki-laki. Apabila tidak ada laki-laki, perempuan. Apabila tidak ada perempuan, baru anak kecil menyembelihnya. Nah, itulah menyembelih tadi. Kalau masalah tatu tidak jadi masalah. Apa hukumnya? Sudah adalah. Waalaikumsalam. Waktu salat pas ada terasa air kencing keluar setitik, batalkah salatnya? Batal kalau pian yakin. Amahyanilah. Kalau pian yakin itu adalah air kencing, maka batal hukumnya. Dan najis pakaian pian. Nah, keluar setitis tetap batal. Kantut gure keluar sedikit aja. Bebaya aja kada berbunyi pulang. Batalkah sembahyang? Tetap batal. Namanya kantut berbunyi kada berbunyi gure sedikit dia, cuma baunya hibak salanggaran dia, mak bertambah makinnya batal itu. Batal kalau yakin itu air kencing. Thank you, sama-sama. Terima kasih yang memberi hadiah. Terima kasih. Terima kasih DB, terima kasih. Masalah. Di dalam At-Taubah 16 dan Al-Muluk 13. Nah, ulun kada hafal lah. Ini pian tulisakan Qur'annya. Bagaimana membayar salat orang yang sudah meninggal? Bayar kafarat namanya. Bayarkan di dalam kitab Minhajul Qawim ataupun di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua. Maka orang yang salat, orang yang meninggal, ada peninggalannya salatnya, ada tertinggal salatnya, ada juga misalnya tertinggal puasanya. Maka itu wajib dikadakan oleh anaknya, kerabatnya. Kalau anaknya mau mengkadakan, artinya kalau tidak mau diupah orang untuk mengkadakan salatnya dan membayarkan kafarat puasanya. Makanya di dalam kita itu biasanya bahilah namanya orang. Bahilah itu bayar kafarat untuk meninggalkan puasa atau meninggalkan sembahyang. Adapun keadaan puasanya itu diserahkan kepada orang lain yang mau atau kerabatnya yang memuasakannya. Itulah ketinggalan salatnya, ada yang mengqadakan. Ini sebahagian ulama mengatakan boleh, artinya orang lain mengqadakan itu salatnya diupah. Ajrah namanya di dalam kitab Minhajul Qayyim karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Wallahu alam. Guru namanya sudahlah. Hadir wong kalua Mas John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas John? Kai awirundun manazan. Waalaikumsalam. Kuitan meninggal, lun umumkan hutang-hutang sidin lun yang tanggung. Apakah kuitan lun sudah terbebas hutang? Iya, makanya dibayar tadi. Yang pertama bukan dari harta sampian membayarkan hutang itu, tetapi daripada harta si mayit tadi dulu dibayarkan kalau ada. Kalau tidak ada berarti tanggung jawabnya pindah kepada ahli warisnya, yaitu anaknya. Diambil seperti itu. Diambil dulu harta warisannya, baru nanti harta warisan itu dibagi setelah selesai menyelesaikan hutang-hutang sidin. Guru, apa hukumnya memegang Al-Quran kada berwudu? Memegang Al-Quran kada berwudu hukumnya haram. Jadi orang yang tidak berwudu itu tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh salat, tidak boleh tawaf. Tidak boleh apa lagi lah? 5 lah. Tawaf, sembahyang, sujud syukur kada boleh juga. Nah, itulah. Apalagi ada nang keluar.
Guru, apakah anak belum disunat bisa batalkan salat? Iya, bisa batalkan salat. Anak yang belum disunat bisa batalkan salat, membatalkan kita. Maksudnya, membatalkan kita. Kalau anak-anak itu kecil pakai pampers, di dalam pampersnya itu ada air kencingnya, lalu dia itu misalnya digendong oleh kita, maka batal salat kita. Sama dengan membawa najis. Ingatkan kalau anak kecil itu pakai pampers, anak kecil yang kecil itu pakai pampers, kita salat, dia itu gendong dengan kita, dan kita yakin di dalam pampersnya itu ada najisnya, seperti dia kencing atau berak di dalam pampersnya itu, dia gendong dengan kita atau duduk dengan kita lama, maka hukumnya batal. Tetapi kalau dia menyentuh kita, kadang megang kita, kadang dilepasnya, megang lagi dilepasnya, maka itu tidak batal salat kita. Kalau kita sempat menggendongnya, berarti kita itu sama hukumnya dengan membawa najis, maka hukumnya batal. Anak yang ada pampersnya tadi, atau anak yang belum bersunat yang kita yakini di dalam kulupnya itu ada najis. Kalau anak yang belum bersunat di dalam kulupnya itu ada najis, dia bergendong dengan kita, maka hukumnya batal salatnya. Tapi kalau sebentar disentuhnya, dilepasnya, maka tidak batal hukumnya itu salatnya. Kalau wudhu tidak batal pasti. Menyembelih tanpa bacaan bismillah, sahkah sembelihannya? Sah, asalkan orang muslim yang menyembelihnya. Umpat menyemak aja guru, maaf. Waalaikumsalam, bagaimana hukumnya? Oh, ada nah yang ini jelas. Hukum jika satu kampung salat Jumatnya hanya 5 atau kurang 40. Iya. Menurut Imam Syafi'i, kaul yang mu'tamad adalah kaul yang mu'tamad sembahyang Jumat itu jumlahnya 41 atau 40 orang. 41 dan 40 orang. Apabila kurang daripada Jumat itu 40, itu banyak aja yang mengatakan. Bahkan ada ulama mengatakan 3 orang sah Jumat itu. 3 orang, 5 orang, 20, 17, 21 sah hukumnya salat. Itu di dalam kitab Bajuri, baca aja itu masalah babul Jumat. Lalu kita mengambil kaul yang mu'tamad yaitu Imam Syafi'i, dan kita memakai kaul yang dipakai oleh imam-imam yang lain yang membolehkan itu sembahyang yang kurang daripada 40. Caranya seperti apa? Laksanakan sembahyang Jumatnya, habis itu baru kita sembahyang zuhur. Kalau kita itu ragu-ragu, ambil salat Jumatnya yang kurang daripada 40. Misalnya 20 orang saja. Laksanakan dia salat Jumatnya, tetapi kita itu disunatkan sembahyang zuhur lagi habis itu. Itu kaulnya seperti itu kalau mengambil 2 kaul. Kalau mengambil yang membolehkan, kada perlu lagi sembahyang zuhur. Artinya ada ulama itu banyak yang membolehkan, itu berbeda-beda ulamanya yang membolehkan sembahyang Jumat itu ada kurang daripada 40 orang. Jadi ada yang membolehkan misalnya 3 orang, itu menurut ulama ini, menurut kaul ini ada semuanya. Di dalam kitab Bajuri atau di dalam kitab I'anatul Talibin. Pian baca aja di dalamnya itu. Bolehlah guru basamdal. Apa tuh? Ke makam atau kuburan yang dimaksud kada boleh duduk di kuburan kayak apa guru? Maksudnya di dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan di dalam I'anatul Talibin. Di dalam kitab I'anatul Talibin babul mayit itu tidak boleh duduk di atas kuburan, itu ialah duduk di atas atang-atangannya, di atas kuburannya, bukan di atas tanahnya yang tidak ada kuburannya. Artinya yang tidak boleh itu memang duduk di atas kuburannya, memang zat kuburannya yang diduduki, itu yang baru tidak boleh. Ujar Nabi, lebih baik orang itu dilumuri daripada aspal badannya sampai dagingnya itu luluh daripada duduk di atas kuburan tadi. Lebih baik itu kata Nabi. Wallahu alam. Hadisnya seperti itu. Mohon bertanya guru, apakah syarat wusul kepada Allah Ta'ala itu harus mengalami jajab? Ya, jajab itu usul. Syaratnya adalah taubat sebenarnya. Wusul itu sudah wusul berarti. Wasil kepada Allah Ta'ala itu memang sudah wasil. Bukan syarat lagi. Apakah syarat wusul kepada Allah Ta'ala itu harus mengalami jajab? Jajab itu sudah wusul namanya. Jajab itu adalah hal keadaan orang sudah wasil kepada Allah Ta'ala. Bahilah itu masuk imam siapa guru? Imam Buhan masuk imam mazhab Syafi'i juga ada yang membolehkan.
Enggak, makanya termasuk mazhab Imam Syafi'i juga. Dulu lupa imamnya lah. Lupa imamnya. Enggak. Tapi dia termasuk orang mazhab Syafi'i juga. Guru salat maghrib ketinggalan kayak apa sudah masuk waktu isya. Nah, asalkan waktu kita ruku, waktu 1 rakaat kah mendapatkannya 1 rakaat. Asalkan 1 rakaat walaupun 2 rakaatnya keluar sampai waktu isyanya itu kada apa-apa. Tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah di hitungan rakaat itulah apabila kita sudah ruku, mengerjakan tunai nih. Ruku, bangkit dari ruku, orang azan isya. Itu tetap dia dapat 1 rakaat. Tapi kalau sebelum ruku, nah itu sebelum ruku orang azan. Itu sudah keluar waktu berarti. Nilainya adalah qadaan namanya. Nilainya qadaan. Ingatkan batas orang mendapatkan 1 rakaat itu adalah ruku. Ruku, syaratnya itu ruku. Orang masbuk, apabila dia sempat ruku dengan imam berarti dia dapat 1 rakaat. Apabila imam bangkit, dia ruku, nah itu tidak dapat 1 rakaat bagi orang yang masbuk. Orang yang masbuk. Jadi orang masbuk itu harus dijaga, harus sempat ruku dengan imam, plak sama-sama ruku. Adapun orang yang hadir di waktu imam itu takbir itu tidak dimasukkan dengan hukum masbuk. Hukum masbuk itu adalah orang yang datang terlambat dan tidak sempat membaca Fatihah. Itu namanya masbuk. Itu harus dia bisa sempat ruku dengan imam. Guru salat maghrib ketinggalan sudah ulun jawabkanlah. Masya Allah, alhamdulillah baik kabar guru. Awi gegaringan nih guru awi. Tadi ada anak sidin nih pun ulun. Nah, bolehlah guru bawa ke HP kawisi. Boleh aja yang ada ayat, ada apek Al-Qur'annya. Kada apa-apa. Asalkan jangan dibuka aja anunya itu, aplikasinya itu. Nggih. Waalaikumsalam. Pada waktu kuliah terhutang tetapi belum dibayar, alamatnya kada tahu mana. Wan siapa dulu terhutangnya? Nggih, dengan dusin kah dengan sekolahan kah? Kalau dengan sekolahannya terhutang, kalau dengan kawan kada tahu lagi alamatnya. Nah, sedekahkan dulu atas niat pahalanya untuk kawan yang menghutangi kita tadi. Nah, tanya salat tasbih gimana caranya? Kalau salat tasbih itu 4 rakaat. Panjangnya ulun menjelaskan salat tasbih ini. Salat tasbih itu habis takbir itu kita baca itulah. Iya, kita baca tasbihnya 10 kali. Nanti habis membaca Fatihah, habis itu membaca ayat, itu sebelum ruku kita baca tasbihnya itu 15 kali. Waktu ruku 15 kali, waktu i'tidal 15 kali, waktu sujud 15 kali, waktu duduk antara 2 sujud 15 kali. Walhasil jumlah tasbih itu 1 rakaat itu 75 kali. Itu salat tasbih seperti itu. Tadi saya jelaskan sudahlah yang salat tasbih lah. Salat tasbih. Kalau anda tahu penjelasannya nanti lihat di Risalah Amaliyah. Ada Risalah Amaliyah bahasa Indonesia. Itu di situ ada cara sembahyang tasbih. Guru mohon bertanya, apa salat zuhur ada setelah salat Jumat? Enggak. Nah, niatnya wajib atau niat sunnah? Iya. Nah, bertanya apakah salat zuhur ada setelah salat Jumat niat wajib atau niat sunnah? Enggak. Seperti ini. Salat zuhur itu setelah salat Jumat itu seperti tadi. Apabila Jumatnya kurang daripada 40, maka disunatakan sembahyang zuhur. Artinya tetap niatnya sembahyang fardu zuhur karena ikhtilaf ulama. Satu lah. Nah lah. Maksudnya disunatakan itu supaya kita itu tidak karena yang tidak sah. Kan misalnya 40 orang Jumat itu wajib hukumnya menurut Imam Syafi'i atau 41. Ada juga ulama mengatakan boleh dari mulai 3 orang sampai seterusnya. Boleh di bawah 40. Nah ini kan ikhtilaf antara kesahan Jumat. Maka orang itu melaksanakan sembahyang Jumat, sunat setelah itu berjuhur. Bukan berarti niat juhurnya itu sunat, tetap hukumnya fardhu Jumati. Tetap hukumnya. Supaya menghilangkan, artinya kalau tidak sah Jumatnya berarti juhurnya masuk. Tetap niatnya sembahyang fardu zuhri. Yang kedua, kita itu disunatakan sembahyang juhur walaupun jamaahnya banyak, lebih 40, apabila dalam satu kampung itu terjadi 2 Jumat. Artinya dua masjid yang mengadakan di kampung itu. Di kampung itu 2 Jumat terjadi karena di kampung itu 2 masjidnya. Maka setelah salat Jumat itu walaupun jamaahnya banyak, kita itu disunatkan, kita itu sembahyang zuhur habis itu. Kenapa?
Karena bila 2 Jumat itu terjadi dalam satu kampung, siapa yang terdahulu takbirnya, maka Jumat itulah yang sah. Walaupun ribuan sama-sama jamaahnya, ratusan. Apabila yang imamnya terlebih dahulu takbir, maka Jumat yang imamnya terdahulu takbir itu adalah hukum yang sah. Yang lainnya juhur. Entah itu 2 masjid kah, 3 masjid kah dalam satu kampung, maka yang lainnya tidak sah apabila imamnya terlebih dahulu takbir dalam satu masjid itu. Ada yang lebih dahulu salat Jumat, maka hukum yang lain, Jumat yang lain, masjid yang lain adalah sembahyang juhur, disunatkan, wajib hukumnya. Apabila dia kerjakan Jumatnya tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu, tetap disunatkan. Baik yang satu masjid di awal ataupun yang kedua tetap disunatkan sembahyang juhur. Kenapa? Karena kesalahannya mengadakan Jumatan 2 dalam satu kampung. Makanya kita sarankan, kalau di kampung itu banyak orang sugih dalam satu kampung itu, jangan membuat masjid 2 dalam satu kampung. Kenapa? Karena tetap disuruh kita itu sembahyang juhur habis itu, walaupun Jumatnya dilaksanakan. Apabila tidak mengetahui bahwasanya kita itu lebih dahulu salatnya. Seperti itulah, berhati-hati itu hukumnya hari Jumat. Kalau kita tawaf tersentuh perempuan, batalkah guru? Kalau menurut Imam Syafi'i batal. Bolehkah kita bertaklid dengan Imam Malik? Boleh. Makanya berwudu waktu kita tawaf itu hendaknya mengikuti Imam Malik. Jadi mengikuti Imam Malik. Berwudunya menurut Imam Malik. Jadi kalau tersentuh orang tidak batal, tersentuh perempuan tidak batal asalkan dengan tidak syahwat. Walaupun menurut Imam Syafi'i apabila memudaratkan itu sebenarnya tidak batal. Seperti orang tawaf itu mudarat namanya. Asal jangan kita yang menyentuh. Kalau kita tersentuh orang tetap tidak batal menurut Imam Syafi'i karena dalam keadaan mijah namanya, berdesak-desakan waktu kita tawaf itu. Asal jangan kita yang sengaja, maka tidak batal menurut Imam Syafi'i juga. Tapi kalau pian supaya yakin berwudunya ikut Imam Malik. Pembatalnya mengikut Imam Malik. Jadi seperti itu. Jadi itu tidak menjadikan batal nanti ikut Imam Malik. Nggih. Dan bagaimana cara wudu Imam Malik? Digosok secara Imam Malik, menyapu kepala seluruhnya menurut Imam Malik. Kalau kita kan boleh aja sehelai rambut 2 helai boleh, itu langsung seluruhnya disapu dan berwudunya digosok. Nah, digosok seperti itu. Itu menurut Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i asal basah aja boleh, tidak perlu digosok. Nah, kalau kita kan pasti aja digosok enggak. Cuma kita bertaklidnya dengan Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Tetapi menurut Imam Malik itu digusuk semuanya, digusuk. Seperti itu. Guru pas salat ada niat bulu kucing, nah di sajadah batalkah? Kalau bulu kucing itu di sajadah, asalkan jangan tersentuh kita tidak batal, walaupun tahi sapi ada di sajadah kita. Asalkan jangan kena anggota tubuh kita, waktu salat tidak batalkan. Tapi beda dengan bulu kucing itu karena badan kita. Bulu kucing itu apabila sedikit di badan kita maka hukumnya dimaafkan. Misalnya 3 helai, 4 helai. Apabila banyak itu tidak dimaafkan. Apabila banyak tetapi di tubuh kita dengan kita itu memelihara kucing maka dimaafkan. Kita tuh memelihara kucing. Lalu banyak bulu kucing di badan kita waktu kita salat. Karena kita memelihara kucing itu dimaafkan. Tetapi kalau orang itu tidak memelihara kucing maka hukumnya batal. Apabila sedikit dimaafkan. Karena bulu kucing itu menurut ulama najis. Ada yang mengatakan tidak najis kah? Ada. Yang tidak mengatakan najis. Mengatakan najis itu apa? Mengatakan najis itu adalah setiap anggota yang lepas daripada benda orang yang hidup maka hukumnya bangkai. Setiap bangkai maka hukumnya najis. Itulah ulama mengatakan bulu kucing itu termasuk najis karena dia terlepas daripada yang masih hidup. Maka hukumnya bangkai. Bila bangkai hukumnya najis hukumnya. Itu perlu harus tahu itu. Penjelasannya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akun hanyar kayak ini guru. Kada. Ini khusus membaca kitab kalau sore. Baca kitab Fathul Qarib khusus sore dan tanya jawab. Setengah jam membaca kitabnya, setengah jam tanya jawabnya. Kurang lebih lah. Guru, apakah najis ember buat mencuci baju, celana, dan lain-lainnya habis itu digunakan lagi buat cuci piring? Apabila celananya, bajunya tidak najis, maka hukumnya tidak najis.
Yang menjadi najis itu apabila satu, celana kita itu bernajis, satu, dicampur dengan yang lain, dimasukkan banyu di dalam imbir dengan pakaian yang najis satu tadi, maka seluruh pakaian tadi hukumnya najis. Hukumnya najis. Hukumnya najis pakaian tadi. Adapun imbirnya apabila sesudah kita keluarkan barang yang najis tadi, lalu kita basuh dengan air yang suci mensucikan, maka hukumnya tidak najis lagi imbir tadi. Tidak najis lagi. Nah, pakaian yang tadi bang, itu harus dibilas. Jadi ingatkan apabila dalam satu imbir ada satu pakaian yang najis, misalnya pakaian anak-anak, kita masukkan di dalam imbir, kita masukkan banyu di situ, maka seluruh pakaian dan airnya itu menjadi najis. Dengan sebab apa? Dengan sebab satu, pakaian yang tadi adalah najis. Yang kedua, karena terguyur air dan airnya itu sedikit, maka air yang sedikit tadi menjadi mutanajis. Air yang mutanajis tadi meresap ke air, ke kain-kain yang tidak bernajis. Yang tidak najis, maka hukumnya jadi najis pakaian tadi. Seperti itu. Karena airnya kurang daripada 2 kulah. Kalau airnya 2 kulah, nah itu baru kada najis. Atau lebih di sungai. Misalnya pian randam di kolam mandi, misalnya banyu air najis. Kada apa-apa. Banyunya misalnya itu lebih daripada 2 kulah. Selama tidak berubah baunya, rasanya, warnanya. Apabila bau air yang banyak itu tidak berubah warnanya, rasanya, baunya tidak berubah, maka hukumnya tidak najis. Seperti itu. Jadi kalau imbirnya tadi kalau sudah dibilas tidak najis lagi. Wajibkah mengeluarkan zakat anak tiri sementara ayahnya masih hidup? Anak tiri, ayahnya masih hidup. Kalau dia anak-anak, kan anak-anak yatim. Anak-anak, ini abahnya masih hidup. Oh, aneh itu kalau dia bawa harta, walaupun kecil dia punya harta sendiri, berian abahnya, pembagian abahnya, diberi harta walaupun dia yatim, itu dikeluarkan zakatnya dan dia juga berhak menerima zakat. Seperti itu. Jadi kalau dia itu misalnya anak tulah, misalnya orang ini sugih meninggal, punya harta banyak. Dikeluarkankah harta anak yatim tadi zakatnya kalau setahun dikeluarkan? Dikeluarkan zakatnya setahun apabila dia itu mempunyai harta lebih tadi itu. Jadi wajiblah mengeluarkannya, wajib kalau sampai nisabnya. Iya, abahnya masih hidup tapi dia diberi abahnya hartanya. Diberi abahnya hartanya, berpisahan tapi dibagi abahnya. Ika mujar abahnya mobil Mercedes sebuting, gedung 5 tingkat sebuting. Nah, itu dihitung itu zakatnya karena itu haknya sudah. Dia belum balik guru. Iya, tapi hartanya itu. Amun kada apa ini dikeluarkan. Itu hartanya kada bisa hartanya. Jadi abahnya zakat anak tiri sementara ayahnya masih hidup. Kalau hartanya, wajibkah kita mengeluarkan zakat anak tiri? Oh, anak tiri. Anak tiri tadi apabila ikut dengan kita, anak itu anak tiri, siapakah? Anak tiri kah? Orang lain kah? Apabila hidupnya dengan kita, makannya dengan kita, ungkusnya dengan kita, maka siapa yang mengungkusi, siapa nama nafkahi itu yang mewajibkan mengeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah lah. Oh, ini zakat apa kan rampian tanyakan nih? Nah, ini masanya kalau zakat itu kan ada zakat fitrah, ada zakat harta. Ini pun maaf lah ulun kada bisa menaikkan nah. Nggih, kada bisa menaikkan sampai di sini aja dulu nah. Minta maaf, bukan masalah apa-apa. Ulunnya nak ke pengajian. Nggih. Jadi sampai di sini dulu, pertanyaan yang lain dipending dulu. 25 lagi pertanyaannya. Insya Allah nanti ketemu. Ini habis maghrib ulun majelis, ulun pakai akun yang inilah kalau majelis nah. Yang MT Nurul Mustafa. Nanti habis maghrib ulun pakai akun yang ini, bukan akun yang ini. Nah, ini pakai MT Nurul Mustafa ini akun ulun yang khusus majelis habis maghrib. Nah, di follow dulu, nanti habis maghrib pian bisa ikut ulun majelis taklim yang ini. MT Nurul Mustafa yang di atas, di follow aja itu. Itu majelis ulun setiap maghrib yang pakai yang itu. Pakai akun MT Nurul Mustafa. Yang di atas lah. Minta maaf, minta ridha ulun sampai di sini dulu ulun persiapan untuk ke majelis. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita berkah. Mudah-mudahan semuanya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.